الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأحبة عزكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum semua yang hadir di majelis ini dan ikhwan dan akhwat yang bisa istifadah dari kajian yang kita sampaikan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita, qudwah kita, panutan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka yang setia dalam meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwal azza, a'azakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Juz Amma, surat-surat pendek yang insyaallah kita sudah menghafalnya dan kita biasa gunakan dalam sholat, yang dengan harapan materi yang kita kaji ini akan menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Ketika kita membaca surat atau ayat dalam sholat dan kita tahu makna yang terkandung di dalamnya, insya Allah akan membantu kita lebih meresapi, lebih memahami isinya dan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Pada kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surat Al-Qari'ah merupakan salah satu surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat ini disebut surat Makkiyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surat-surat Makkiyah secara umum itu membahas tentang tauhidullah, tentang yaumul qiyamah, yaumul akhir, dan hal-hal yang terkait dengan keimanan. Karena memang masa dakwah Rasulullah SAW di Mekah atau yang disebut dengan fase Mekah, dakwah fase Mekah, itu memang masa-masa Rasul menanamkan akidah kepada para sahabat, dan hampir seluruh dakwah beliau untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan mengajak mereka untuk meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Adapun syariah masih sangat sedikit, seperti sholat itu
waktu kan tahun kedua setelah beliau hijrah ke Madinah. Puasa juga demikian. Salat 5 waktu. Sebelumnya Rasulullah diperintahkan salat hanya 2 kali, pada pagi dan petang. Namun salat yang kita lakukan sekarang 5 waktu sehari semalam itu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Surat Al-Qari'ah seperti surat-surat lain menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat ini sebagai berita namun dalam bentuk pertanyaan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah aslinya adalah secara bahasa artinya yang mengetuk atau yang mengagetkan. Qara'al bab artinya taraqal bab, mengetuk pintu. Min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah termasuk salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kenapa? Karena mengagetkan datangnya. Tiba-tiba orang terkejut dengan datangnya hari kiamat. Seperti orang terkena bencana, sallallahu alaihi wasallam, itu tiba-tiba tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Orang lagi pada lalai, mungkin sedang tidur, mungkin sedang bermain-main, bersedau gurau, bahkan banyak yang sedang maksiat. Allah datangkan secara tiba-tiba. Datangnya hari kiamat pun seperti itu, tidak bisa diprediksi. Adapun orang yang mengatakan tahun 2000 sekian, 2020, 2000 sekian akan datang hari kiamat, itu kebohongan yang nyata, karena nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Ramalan-ramalan yang sering dipublikasikan itu semuanya bohong, karena nggak ada yang tahu datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai rasul-rasul Allah pun tidak ada yang tahu. Kal-haqqah wa tamah. Al-Qari'ah itu seperti Al-Haqqah dan At-Tamah. Tamah itu bencana. Itu nama-nama hari kiamat. As-Sakhah, Al-Ghashiyah dan yang lain. Itu semuanya adalah nama-nama hari kiamat. Tsumma qala ta'ala mu'azziman amraha wa muhulha li sya'niha wa man adra kamal qari'ah. Dan untuk menekankan tentang bahayanya dan mengerikannya hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan pertanyaan. Tahukah kamu wahai Muhammad, tahukah kamu wahai kaum muslimin apa itu Al-Qari'ah? Jadi dipertanyakan supaya kita perhatian bahwa masalah ini adalah masalah yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kiamat nanti manusia akan kebingungan dan akan berlarian karena saking takutnya dengan kejadian itu. Gunung-gunung semuanya meletus, lautan semuanya kan tumpah ruah ke daratan, tsunami di mana-mana. Kemudian langit akan terbelah. Orang yang dari timur ke barat, yang barat ke timur, yang dari gunung ke lembah, yang dari lembah naik ke gunung, semuanya ketakutan dan lari. Dan dibayangkan, kita bisa bayangkan sampai orang yang sedang menyusui pun lupa dengan anaknya. Anak-anak yang masih kecil tumbuh ubannya karena saking takutnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia itu seperti aneh-aneh yang berterbangan, seperti laron yang berhamburan. Ay fi intisharihim wa tafarruqihim wa dhihabihim wa maji'ihim min hayratihim. Artinya mereka seperti aneh-aneh yang kebingungan, saking bingungnya lari ke sana kemari, nggak jelas larinya kemana, pengen menyelamatkan diri dari bahayanya hari itu. Ada yang datang, ada yang pergi, saking bingungnya. Ka'annahum farash mabthut, seperti aneh-aneh yang berhamburan kemana-mana karena pengen menyelamatkan diri. Seperti dalam surat Al-Qamar ayat 7, Allah berfirman ka'annahum jaradun
itu seperti belalang yang berterbangan, berhamburan, nggak jelas arahnya. Kemudian Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu salah satu yang membuat manusia itu bingung dan lari tunggang-langgang karena gunung-gunung itu semuanya meletus seperti kapas yang ditiup berterbangan dengan ringannya. Semua gunung meletus. Katanya gunung-gunung vulkanik. Kalau gunung batu kayak di Mekah ya kan meletus karena dia nggak ada vulkanik, nggak ada laharnya. Tapi gunung dimanapun yang mengandung lahar dia akan meletus. Dan gunung meletus pasti akan membawa bencana. Dia akan membawa hawa panas, membawa lahar panas yang membakar semua yang dilewatinya. Yakni qad sarat ka'annaha as-suful manfush. Jadi gunung-gunung itu seperti suf, kapas yang ditiup. Qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa 'Atha al-Khurasani wa Dhahhak wa Suddi kal 'ihni ay as-suf. Ya, ain ditafsirkan oleh para sahabat, para tabi'in, bahwasanya ain adalah suf, yaitu bulu atau kapas. Thumma akhbara Allah Ta'ala amma yaqulu ilaihi 'amalul 'amilin wa ma yasiru ilaihi minal karamati wal ihana bihasabi a'malihim. Kemudian setelah Allah menyebutkan kejadian hari itu di mana gunung-gunung meletus, semua bencana terjadi pada hari itu. Kemudian Allah sebutkan tentang nanti hasil dari amal mereka. Ketika manusia nanti akan binasa semua ketika datangnya hari kiamat, semua orang mati. Dan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Dan tidaklah datang hari kiamat itu kecuali menimpa orang-orang terburuk yang ada di muka bumi. Karena apa? Tidaklah datang hari kiamat kecuali nama Allah sudah tidak disebut lagi. Quran sudah diangkat. Quran yang kita baca, mushaf-mushaf yang ada tulisannya, nanti akan diangkat tulisannya Allah SWT sehingga pagi-pagi ketika orang buka mushaf sudah putih, lembarannya kosong. Kenapa Allah angkat? Karena sudah ada yang sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Kemudian Ka'bah juga dihancurkan. Nanti Ka'bah akan dilepas batu bangunannya satu persatu oleh orang hitam yang disebut Dhus Sawiqain, orang yang kakinya berbentuk O atau X. Ya, dia dari Afrika dan dia akan melepaskan batu Ka'bah itu satu persatu dengan sangkurnya. Kemudian dikeluarkan kanz, harta simpanan yang berada di dalam Ka'bah, di bawahnya itu akan diambil sama dia. Karena di bawahnya ada emas yang disimpan oleh zaman jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian Ka'bah dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena sudah gak ada lagi yang tawaf, gak ada lagi yang sholat, gak ada faedahnya. Quran sudah gak dibaca, Ka'bah sudah gak untuk tawaf. Untuk apa? Akhirnya Allah izinkan Ka'bah itu hancur. Sudah nggak ada orang yang mengingat Allah lagi. Karena orang mukmin sekalipun imannya hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi di dalam hatinya, dia akan meninggal sebelum datangnya hari kiamat. Allah akan mengirimkan rih, angin yang baunya harum, dan akan melewati semua ketiak orang-orang yang beriman. Melewati ketiak-ketiak mereka dan tercium. Begitu mereka menciumnya, dia seketika akan meninggal. Kalau orang kafir tidak bisa mencium bau itu, sehingga mereka nggak mati. Dan setelah itu baru datang hari kiamat. Jadi orang yang beriman sudah mati duluan, sudah meninggal duluan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, Allah memberitahukan tentang hasil dari usaha manusia ketika di dunia. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu ay rajahat hasanatuhu 'ala sayyi'atihi. Adapun orang-orang yang nanti setelah meninggal kemudian ada yaumul ba'ats, dibangkitkan kembali. Kemudian ada yaumul hisab, hari penghitungan amal. Inilah hari penghitungan amal di mana amalan itu akan ditimbang. Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang ditimbang hanya amalnya saja. Namun ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya juga. Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang
besar, namun di akhirat nggak ada harganya sama sekali, nggak ada timbangannya, karena nggak beramal dengan amal soleh. Demikian juga Rasulullah menyebutkan ketika Ibnu Mas'ud yang beliau kakinya kecil, ketika manjat pohon diketawakan oleh para sahabat karena melihat betisnya yang kecil, Rasulullah mengatakan sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud, iya Abdullah bin Mas'ud ya, itu nanti akan lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Dari sini hadis ini diambil istinbat oleh para ulama bahwasanya nanti orang pun akan ditimbang, bukan amalnya saja. Karena dua hadis ini menyebutkan ada orang gemuk, nggak ada timbangannya, nggak ada beratnya. Ditimbang nggak ada wazannya. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya sekalipun beliau kecil, tapi kakinya, betisnya itu kalau ditimbang melebihi gunung Uhud. Karena amal beliau. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya bukan amal saja ditimbang, namun orangnya pun ditimbang. Ala kulli hal, bagi yang mengatakan yang ditimbang amalnya atau termasuk orangnya, semuanya tidak akan berpengaruh terhadap khilaf tersebut. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya, maksudnya adalah kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya, dia akan hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, yakni al-jannah. Dia akan hidup fil jannah, di surga, dan surga adalah dar karamah, kampung kemuliaan. Tidak ada kekhawatiran lagi dia di surga. Makanya seorang itu haruslah dalam berbuat di dunia ini harus dikaitkan dengan hasil di akhirat. Apapun yang kita lakukan, kita kerja, kita belajar, kita usaha, hidup ini kan sebentar. Berapa sih orang hidup di dunia? 60, 70 itu rata-rata. Ada yang lebih 80, mungkin 100 maksimal. Lebih dari 100 mungkin masih bisa bertahan hidup, tapi sudah tidak bisa banyak berbuat. Mungkin dia udah pikun, mungkin dia udah sakit-sakitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya waktu yang singkat ini kita gunakan sebaik-baik. Lakukanlah semuanya karena Allah. Ini nasihat untuk anak sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk antum sekali. Di antara kita ada yang sudah 35 tahun, ada yang sudah 40 tahun, ada yang 45, ada yang 50, ada yang lebih dari itu. Tinggal berapa sih kita hidup di dunia? Taruhlah umur kita 70, kalau yang 50 berarti tinggal 20 tahun. Selama ini kita sudah berapa banyak amalan yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ajal enggak ada yang tahu. Seorang yang sehat, bugar, dan enggak ada sakit pun bisa seorang itu tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enggak ada rasa aman di dunia kecuali dengan beramal saleh. Semua orang punya cita-cita, semua orang punya planning, semua orang punya harapan. Saya ingin sekian tahun bangun rumah, sekian tahun menyelesaikan kuliah anak, sekian tahun akan menikah, dan seterusnya. Semua orang punya rencana, nggak apa-apa. Boleh kita berencana, kita cita-cita, tapi jangan melalaikan sesuatu yang pasti datang dan kita nggak tahu kapan datangnya. Oke. Jangan semakin tua kita semakin nggak jelas amalannya. Semakin tua kita harus semakin bijaksana, ngomongannya bijaksana, sikap tanduknya bijaksana, bisa jadi contoh untuk anak-anak, untuk istri. Ya, apalagi kita sebagai suami adalah qudwah dan juga ra'i. Qudwah sebagai contoh. Kalau bapaknya baik, insya Allah anak-anaknya juga akan baik. Karena anak akan melihat. Yang pertama kali dia dilihat adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak bisa jadi contoh, dia akan mencontoh orang lain. Ya. Dan jangan lupa doakan anak-anak kita. Doakan biar mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Karena doa orang tua itu mustajab. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doaul walid li waladi. Doa orang tua untuk anaknya. Itu penting. Ketika kita umrah, ketika kita haji, ketika kita tahajud, ketika kita tilawatul Quran, ketika kita melakukan amal soleh, jangan lupa doakan anak-anak kita. Kita kadang-kadang lupa, lalai dengan anak-anak kita, asik dengan di dunia kita.
Dan itu keliru. Kita capek-capek cari nafkah sampai ke luar negeri kan untuk anak istri, ya kan? Jangan hanya kita kasih nafkah saja mereka secara lahir, namun tidak didoakan untuk akhirat. Kalau anak kita nggak benar, uang yang kita peroleh akan hilang dalam sekejap, bahkan menjadi bencana buat mereka. Ya. Doakan dan waktu mustajab ketika kita tahajud, ketika kita sempat bangun malam, doakan anak-anak kita, istri kita menjadi istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan penting antum programkan untuk anak-anak, minimal mereka bisa hafal juz amma itu minimal. Sebab anak kalau ada Al-Quran di dalam hatinya itu akan menjadi barometer buat dia. Biarpun nakal, kalau dia ada hafal Al-Qurannya insya Allah akan mending. Apalagi kalau dia soleh, ya. Kasih hadiah kalau hafal juz amma, kasih 500.000, kasih nggak masalah, sebagai penyemangat. Dan antum yang akan mengambil manfaat di akhirat ketika anak-anak kita soleh, itu dia akan mendoakan kita kalau kita meninggal. Apalagi dia sampai hafal Quran, kita akan diberikan mahkota dari cahaya yang para nabi sendiri mereka sampai ngiri pada orang tua yang anak-anaknya pada hafal Quran. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak dan lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan hidup di tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Di surga orang sudah tidak khawatir lagi, tidak ada kekhawatiran, karena orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar, kecuali Nabi Adam alaihissalam, karena surganya Nabi Adam juga adalah tempat tinggal, bukan jaza, bukan balasan dari amal beliau. Makanya khilaf antara para ulama, apakah surganya Nabi Adam itu sama dengan surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang beriman, atau beda? Ada yang mengatakan beda. Kenapa? Karena surganya Nabi Adam dia keluar darinya, sementara orang yang masuk surga nanti nggak akan keluar, nggak akan dikeluarkan dari surga. Ala kulli hal, yang jelas dua-duanya adalah surga yang sangat nikmat dan menyenangkan. Surganya Nabi Adam di situ ada larangan, ada pohon yang dilarang. Sementara nanti di akhirat surga yang jaza itu nggak ada larangan. Khamr yang tadinya haram menjadi halal. Tidak ada sesuatu yang terlarang lagi dan tidak ada perintah lagi. Ketika Nabi Adam di surga, malaikat dan iblis disuruh untuk sujud. Sementara di akhirat nanti tidak ada ibadah lagi. Artinya tidak ada beban taklif syariah untuk ahli surga. Namun mereka diilhami untuk bertasbih dan mengagungkan Allah seperti orang bernafas. Jadi tanpa terasa mereka bertasbih itu terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Namun bukan ibadah. Tidak ada sholat lagi seperti di dunia. Yang ada hanya kesenangan. Apa sih kesenangan orang? Berkunjung. Antum bisa lihat bagaimana madam-madam itu senang kumpul dengan keluarganya. Setiap malam Jumat, setiap malam libur kumpul. Memang menyenangkan kumpul itu. Antum bisa rasakan bagaimana kalau lagi mudik. Jutaan rupiah kita keluarkan hanya untuk kumpul dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, bahkan pakai motor pun di apa namanya? Ya dicoba, yang penting bisa mudik. Orang pesen tiket berbulan-bulan sebelumnya untuk dapat pulang kampung, karena menyenangkan. Di surga nanti yang ada hanya berkumpul dengan anak istri, berkumpul dengan kakek, moyang, dengan keluarga, semuanya dikumpulkan jadi satu. Kalau tentunya mereka sama-sama masuk surga. Salah satu kesenangan adalah kumpul dengan kerabat, dengan keluarga, dengan teman-teman. Di samping itu juga pergi ke pasar. Siapa yang nggak senang pergi ke pasar? Yang nggak senang pergi ke pasar hanya orang yang nggak punya duit. Supir senang. Kalau duitnya banyak pasti senang. Antum nggak senang karena nganterin orang lain. Coba kalau antum yang belanja sendiri, pasti senang. Belanja itu nanti ahlu surga kerjanya belanja ke pasar, dan setiap pulang dari pasar dipuji oleh istrinya yang menunggu di rumah bahwa suamiku tambah tampan, suamiku tambah ganteng. Subhanallah, kenikmatan yang tidak ada duanya. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang berpikir
berpikir untuk keselamatan dan kenikmatan di akhirat. Dunia penuh dengan duka, dunia penuh dengan cobaan. Sekarang benar, masya Allah masih sehat, masih bisa kerja, gajinya bagus, tapi beberapa tahun kemudian belum tentu. Orang yang bisnisnya sukses belum tentu dia sukses terus. Mungkin suatu saat akan tertipu, mungkin akan kena bencana, akan terus. Dunia nggak ada yang bisa dipastikan. Makanya disebut dunia sesuatu yang dekat, sebentar. Kenikmatan itu sebentar. Presiden senang jadi presiden di awal, gajinya gede. Tapi berapa lama jadi presiden? Maksimal 10 tahun sekarang. Kadang-kadang belum selesai udah dihujat sana sini, udah disalahkan, udah dilengsarkan. Padahal itu jabatan mungkin paling enak kalau di negara kita. Pebisnis juga seperti itu, sukses tapi belum tentu sukses terus. Petani juga seperti itu, sama. Jadi semuanya tidak ada yang pasti dan tidak ada yang bisa dijamin. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan. Ketika di dunia malas sholat, malas ngaji, malas beribadah, malas menuntut ilmu, lebih senang mengikuti hawa nafsunya. Daripada ngaji mendingan tidur-tiduran di rumah. Daripada ngaji dan baca Quran mendingan dengerin musik dan lagu. Daripada ke masjid mendingan ngendong ke rumah teman, ngobrol sana kemari, riba, namimah dan seterusnya. Mengikuti kesenangan dunia, mengikuti hawa nafsunya, maka amalan kebaikannya akan sedikit dan lebih banyak dosanya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di mana? Hawiyah. Qila ma'nahu fa huwa saqitun hawin bi ummi ra'sihi fi nari jahannam. Fa ummuhu hawiyah ditafsirkan artinya adalah dia akan jatuh tersungkur dengan kepala terbalik. Hawiyah artinya jatuh dengan cepat dan kepalanya terbalik di bawah, kakinya di atas dan meluncur ke neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Wa 'abbara anhu bi ummihi yakni dima'u. Maksudnya wa ummuhu hawiyah, maksudnya adalah otaknya akan jatuh duluan, terbalik. Ruya nahwu hadza 'an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan seperti itu tafsirnya, fa ummuhu hawiyah. Ikrimah juga seperti itu. Qala Qatadah mengatakan yahmi fin nari ala ra'si. Orang yang seperti itu akan dilempar ke neraka dengan terbalik. Jadi sudah jatuh kebalik lagi. Dengan kepala di bawah. Wa qila ma'nahu fa ummuhu alladhi yarji'u ilaiha wa yasiru bil ma'ad ilaiha. Hawiyah ismun min asma'in nar. Dalam tafsir lain maksudnya adalah dia akan jatuh ke neraka. Hawiyah itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Qala Ibnu Jarir wa innama qila lil hawiyah ummuhu li'annahu la ma'wa lahu ghairuha. Disebutkan ummu, tempat tinggalnya nanti di neraka hawiyah, karena tidak ada tempat lagi untuk dia di akhirat kecuali neraka. Orang yang keburukannya lebih banyak dari kebaikannya, tidak ada tempat lagi bagi dia kecuali neraka. Qala Ibnu Abi Hatim an Qatadah annahu qala hiya an-nar, hawiyah adalah api neraka, wa hiya ma'wahum, dan itu adalah tempat tinggal mereka dan tempat akhir mereka. Wa li hadza qala Allah Ta'ala mufassiran lil hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Oleh karena itu Allah menafsirkan dan menjelaskan apa itu hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas. Narun hamiyah ay harra syadidatul har qawiyatul lahab was-sa'ir. Narun hamiyah adalah api yang sangat panas, yang lidah api itu sangat kuat, menyambar-nyambar
orang yang dilempar ke dalamnya. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sebagian dari 70-nya neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah, in kanat lakabiyah. Ketika Rasulullah SAW bersabda bahwasanya narukum, api kalian yang di dunia ini itu adalah juz'un min sab'ina juz'an, 1/70-nya neraka jahannam. Apa yang kita pakai? Kompor gas berapa ya panasnya? Itu hanya 1/70-nya neraka jahannam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, sungguh itu sudah cukup untuk mematangkan daging, untuk memasak makanan. Bagaimana dengan 70 kali lipatnya? Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 90 wa 60 juz'an. Jadi neraka jahanam panasnya itu lebih dari panas api yang ada di dunia ini 69 kalinya. Subhanallah. Betapa panasnya api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah fil hadis inda al-Imam Ahmad atau inda al-Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahli an-nar 'adaban. Bahwasanya nanti orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat man lahu na'lan, orang yang dikasih 2 sendal. Yaghli minhuma dima'u, sendalnya tapi dari api. Ini paling ringan. Dan gara-gara sendal yang dia pakai dari api itu, otaknya mendidih saking panasnya. Dan dikatakan siksaan ini untuk Abu Thalib. Wa thabata fi sahihain, dan telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'ti ba'dan fa'adina laha binafasain. Jadi neraka jahanam sekarang belum ada isinya, belum ada yang dimasukkan ke neraka karena semuanya masih menunggu di alam barzakh, alam kubur. Api neraka masih kosong. Api neraka bisa berbicara dan dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, sebagian kami memakan sebagian yang lain. Jadi karena nggak ada yang dibakar, dia membakar sebagian yang lain. Kemudian Allah mengizinkan dia untuk bernafas 2 kali dalam 1 tahun. Nafasin fisyita wa nafasin fisayf. 1 bernafas ketika musim panas, musim dingin, dan sekali bernafas dalam musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna fisyita min bardiha. Apa yang kalian rasakan dinginnya pada musim dingin, mungkin kalau di Indonesia kita nggak bisa rasakan, tapi di sini bisa. Atau di negara-negara yang ekstrim, cuacanya itu bisa dirasakan bagaimana dinginnya musim dingin. Ketika sangat dingin itu adalah bagian dari zamharir, neraka yang sangat dingin. Dan dingin juga menyiksa. Ketika dingin sekali tersiksa. Atau bisa rasakan bagaimana sakitnya tulang itu ketika di musim dingin tanpa jaket dan kaos kaki. Sama, di akhirat nanti ada zamharir, neraka yang sangat dingin dan membekukan tulang-tulang. Wa ashaddu ma tajiduna fis-sayf min harriha. Adapun yang kita rasakan di musim panas, ya sampai 50 derajat kadang-kadang lebih di sini, itu adalah bagian dari nafasnya neraka yang sedang memanas. Wa fi sahihain idza ishtadda al-harru fa abridu 'anis shalah. Kalau panasnya sedang memuncak, tunggu dulu sampai agak dingin untuk sholat zuhur. Terutama zuhur. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panas yang sangat menyengat itu adalah merupakan uap dari api neraka jahanam. Ya. Hadis ini datang oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini merupakan berita gaib dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya neraka ini sekarang sudah ada dan diizinkan untuk bernafas pada musim panas dan musim dingin. Ya, demikian yang bisa kita bahas dari surat Al-Qari'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.